tsunami pandemi COVID kemarin, Pak, itu kan sudah membuat banyak warga-warga perkotaan harus kembali ke desa, Pak. Ya. Karena misalnya pelambatan ekonomi, kemudian terjadi PHK di mana-mana, Pak. Mereka akhirnya pulang ke kampung, Pak. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalau perputaran uang di kampung itu ternyata sedikit, Pak, maka angka kemiskinan otomatis akan meningkat, Pak. Nah, maka saya harap ke depan dan saya akan menyuarakan, Pak. Ya. Misalnya semalam ada diskusi juga terkait dana desa. Tadi, Pak, tentang misalnya otonomi pengelolaan dana desa. Kenapa? Karena kan karakteristik desa-desa ribuan di Indonesia ini kan beda-beda, Pak. Ya. Ya. Tidak boleh kemudian misalnya ada kebijakan yang overlap, bahkan tidak tepat gitu, diperlakukan sama rata di seluruh desa di Indonesia. Kan beda-beda, Pak. Ya. Dalam konteks sumber dayanya, dalam konteks produk unggulannya, dalam konteks masalah sosial ekonomi masyarakatnya kan beda-beda. Maka saya kira data terkait desa pun harus diidentifikasi ulang. Ini akan terhubung dengan program-program itu. Belum lagi, mohon maaf saya dengan segala hormat, saya bilang bahwa Kementerian Desa aja adalah buat saya adalah kementerian seremonial. Anggarannya, Pak, tidak sampai 3 triliun, Pak. Dirjennya ada beberapa dirjen, Pak. Itu kan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi, Pak. Banyak dirjen dengan banyak program dengan segala improvisasi. Padahal anggaran mereka tidak seberapa, Pak. Kan kadang-kadang saya bilang, Pak, ini akan dari tahun ke tahun nih Kementerian Desa ini menjadi cost center, saya bilang. Hanya kementerian yang menggugurkan kewajiban saja, tapi keberpihakan terhadap desanya tidak ada. Programnya bagus-bagus, Pak. Ya, bahkan mereka merilis data-data tentang bagaimana dari desa yang tertinggal menjadi desa mandiri dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Magister Manajemen Agribisnis IPB, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi MMA. Beliau saat ini anggota Komisi 5 DPR RI mewakili Partai Gerindra. Apa kabar Pak Mulyadi? Alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semua, Pak. Salam sejahtera. Terima kasih. Bapak ini kuliah S1-nya di Administrasi Niaga di Universitas Parahyangan. Ya. Tapi yang menarik kemudian ketika mengambil S2 itu di Magister Manajemen Agribisnis IPB. Ya. Kenapa, Pak? Nah, ini justru yang harus saya klarifikasi. Dengan rasa bangga saya selalu menggunakan gelar MMA karena satu-satunya Magister Agribisnis dan gelar agribisnis harus selalu nempel, Pak, ya kan? Kalau ditanya kenapa, saya selesai kuliah di Parahyangan, saya mengikuti kembali malah sekolah di bidang keuangan. Saya mendapatkan license sebagai profesional pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal, dari Asosiasi Profesional Pasar Modal. Sampai hari ini sebenarnya saya masih terus berkecimpung di dunia bursa saham, Pak. Ya. Tapi ya, tidak di transaksi reguler, tapi saya ya sebagai konsultan untuk bisa menanyakan ke publik, termasuk membantu fundraising untuk private financing lah istilahnya. Nah, terus kenapa saya kok S2-nya malah ke IPB yang berbasis
pertanian dan seterusnya. Nah, sebenarnya sederhana Pak. Pada saat kita makan siang membahas krisis keuangan dunia, Ya, kemudian berimbas kepada nasional waktu itu Pak, kok saya melihat sehebat apapun analis keuangan, banyak pengusaha bahkan Taiwan yang terus berkembang, kemudian situasi kemudian mulai suram dalam konteks kalau bahasa bursa itu bearish Pak ya, sahamnya ya, terus menurun dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan kita harus makan. ya, Kita harus makan siang. Kita nggak pernah kepikiran waktu itu saya di restoran bareng teman-teman. Saya bilang ini bagaimana ceritanya kita yang harus pusing mengurus keuangan dan investasi. Tapi perut kita harus terus terjaga, Pak. Nah, saya sampai pikir ini gimana mendistribusikan semua bahan baku untuk makan ini ya, mulai dari sayur-sayuran, beras dan ya, segala macam. Jadi saya kira ini pertanian sampai kapanpun ya sesuatu yang tidak akan kena imbas apapun buat saya, Pak ya. Nah, ya, waktu itu saya terinspirasi, wah saya harus mendalami sektor pertanian, Pak. ya, Karena kan banyak juga dari perusahaan-perusahaan emiten yang sudah listing di bursa ya, yang berbasis dari sektor pertanian, Pak. Tapi saya harus memiliki pengetahuan itu. Dan ya, kebetulan volume transaksi kita banyak di hold, kemudian nilai investasi kita juga banyak yang terpending. Nah, saya akhirnya memiliki banyak waktu juga, Pak, gitu. Nah, akhirnya saya ya. putuskan untuk ya sudahlah, saya ingin ikut mencoba eh, belajar pertanian dan alhamdulillah saya bangga sekali Pak menjadi Ya. alumni IPB Pak waktu itu. Itu Pak Ya. Bambang. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ya, kemudian dampak langsungnya untuk Bapak apa Pak? Untuk bisnis, untuk sosial ekonomi, atau seperti Iya, apa? ya itu tadi Pak. Tadinya kan pemahaman saya sampai saya ditanya oleh Pak dosen, saya nggak nyebut Pak dosennya, Pak Mulyadi apa kenapa Anda kuliah di sini? Padahal basic Anda adalah bidang pasar modal. Jadi saya karena pengetahuan saya terkait pertanian sangat minim gitu. Lalu beliau menyimpulkan tentang saya, Pak Mulyadi berarti urusannya hanya untuk bagaimana konsumsi bisa terpenuhi lah katakanlah untuk Ya, masyarakat. Nah, tapi apa pengaruhnya setelah saya selesai di IPB? Ya, yang luar biasanya tadi Pak, basic referensi saya menjadi meluas Pak ya, ya, pemahaman saya tentang pentingnya dunia pertanian, kemudian dunia agribisnis, tata kelola, dan keberpihakan kepada petani ini menjadi ternyata buat saya belum maksimal, Pak. Padahal ini adalah anugerah dari Tuhan untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia yang diberikan kekayaan sumber daya alam, kemudian tanah yang subur, tidak dijadikan sebagai kendaraan utama bagaimana orientasi pembangunan diarahkan untuk peningkatan produktivitas pertanian ke depan. Kenapa? Karena sekarang terjadi juga kan Pak isu-isu tentang krisis pangan dan segala macam ini terbukti bahwa kalau kita tidak memiliki roadmap yang jelas ternyata ancamannya itu bukan hanya pada ahli keuangan, Pak, bagi seluruh masyarakat Indonesia, saya kira itu, Pak. baik. Bapak bisnis aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, pernah di Kosgoro, tapi Ya, kemudian terjun di bidang politik, memilih Partai Gerindra, jadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, dan Pak. sekarang menjadi anggota DPR RI. Apa yang apa Pak jadi misi Bapak? Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya tidak bercita-cita awalnya menjadi politisi, Pak, ya, Ya. karena dalam satu kesempatan Pak Haji Prabowo Subianto beliau kembali ke Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia. Beliau akan mulai melakukan usaha, Pak. Nah, kebetulan Hmm. beliau melakukan kerjasama dengan grup perusahaan kami. Waktu itu saya masih ingat membuat PT Global Pacific Investama, Pak Prabowo Hmm. 51%, grup kami 49%, tapi ternyata sektor yang diinginkan Pak Prabowo di grup investasi kami itu belum ada sektor yang masuk di corporate structure-nya sesuai dengan keharapan Pak Prabowo. Nah, Hmm. akhirnya disepakati oleh BOD meeting bahwa saham yang akan dikerjasamakan dengan Pak Prabowo, sementara sahamnya atas nama saya pribadi, Pak. Jadi saya Hmm. pernah join dengan beliau, beliau juga
menempatkan beberapa profesionalnya, akhirnya kita berkesempatan untuk terus berinteraksi membangun bisnis baru. Nah, dalam perjalanannya ternyata beliau membuat partai, Pak. Ya, saya nggak ngikuti itu kalau dinamika non bisnisnya, tapi tiba-tiba saya diminta hadir ke DPP. Saya waktu itu tidak tahu juga apa tuh DPP. Gitu. Kemudian saya disodorkan formulir caleg 2008 waktu itu untuk menjadi kontestan pileg di 2009. Dan waktu itu saya mulailah berkontestasi dengan para caleg-caleg di Partai Baru Gerindra, Pak. Saya kebetulan dapat nomor urut 2 dan saya masuknya pun di 2009 itu masuknya 2012, Pak. Jadi masuk saya di pergantian antar waktu, masuk di Komisi 7 bidang energi, sumber daya energi sumber daya mineral, kemudian waktu itu bermitra juga dengan Menteri Riset dan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Dalam perjalanannya ternyata 2014 saya harus ikut lagi kontestasi, tapi Gerindra waktu itu cuma 1 kursi yang lolos Pak Fadlizon. Saya dan keluarga ceritanya hijrah, Pak, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur ya, karena mengikuti anak-anak kebetulan yang kecil apa yang besar SD, SMP, SMA semua di Kuala Lumpur. Jadi saya dan istri mendampingi saja di sana sambil ya mohon maaf Pak, waktu itu suasana pasar modal Indonesia masih belum kondusif. Saya mengembangkan beberapa usaha pun karena masih belum kondusif, akhirnya saya hijrah dulu ke Kuala Lumpur. Kalau orang bursa itu Pak, selama ada bursa saham kita masih insya Allah masih bisa hidup lah gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata Pak Prabowo mencari saya untuk memimpin Gerindra Jawa Barat. Nah, saya juga kaget awalnya hampir 3 bulan saya menolak. Kenapa? Karena saya tidak ada lagi orientasi di politik, Pak. Gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dipercaya, akhirnya saya harus balik-balik. Kebetulan ada penerbangan direct Pak dari Kuala Lumpur Bandung, sehari itu 3 kali. Saya setiap Rabu atau Kamis ke Bandung, Jumat malam atau Sabtu pagi saya kembali ke Kuala Lumpur. Yang mengkonsolidasikan antara bahasa saya itu politik itu cost center, orientasinya pengabdian, tapi bisnis itu profit center, Pak, orientasinya cari keuntungan, Pak, ya kan. Nah, tapi kemudian saya ditarik, Pak, di pusat. Hari ini alhamdulillah masih dipercaya sebagai ketua DPP, anggota Dewan Pembina DPP, dan Sekretaris Badan Pengawas Disiplin Partai. Dan saya waktu pileg terpilih di dapil yang sama, akhirnya kita di Kabupaten Bogor, Pak Fadlizon dan saya mewakili masyarakat Kabupaten Bogor, Pak, gitu. Kuliah di bidang pertanian S2, tetapi masuk komisinya infrastruktur sekarang, Pak. Iya. Apa yang dikerjakan, Pak? Iya, Pak. Itu juga sebenarnya teman-teman di DPP maupun di praksi heran juga kenapa saya masuk ke komisi teknis gitu, Kementerian Teknis gitu kan. Nah, saya bilang kalau misalnya saya harus masuk ke Komisi 11 yang bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan OJK gitu kan. Tadi saya kira saya harus menjaga profit center saya, Pak. Kalau saya masuk Komisi 11, saya akan berbenturan kepentingan, Pak, karena akan bermitra dengan OJK segala macam dan itu bidang saya. Nah, akhirnya saya ngambil di Komisi 5. Kenapa? Karena keterkaitannya ini adalah Kementerian Teknis, Pak, terkait dengan masalah infrastruktur, ya, kemudian perhubungan dan Menteri Desa, Pak. Saya ini anak desa Jonggol, Pak. Memahami banget dalam konteks apa yang diharapkan oleh aspirasi warga desa. Bahkan saya ini dulu saya ini mantan anak kepala desa Jonggol, Pak. Kakek saya kepala desa Jonggol juga, cuman dulu sering dipanggil oleh Pak Soekarno ke Istana Bogor. Nah, almarhum ayah saya kepala desa juga 30 tahun lebih, Pak. Tapi banyak sering dipanggil oleh Pak Harto, dan kemudian Pak Harto ke Jonggol, maka muncullah dulu apa yang dinamakan dengan calon ibu kota baru, Pak, Jonggol, Bukit Jonggol Asri. Nah, idenya sebenarnya diskusi almarhum Bapak dengan almarhum Pak Harto, Pak. Jadi ada kesan bahwa Jonggol diprioritaskan. Tapi saya sih kalau ngomong, mohon maaf, ke daerah, Pak, cocok itu sebenarnya di Jonggol, Pak. Gitu, Pak. Nah, di Komisi 5 juga banyak sekali, Pak, hal-hal yang sifatnya pengawalan terhadap proyek-proyek infrastruktur, Pak. Dan terutama saya ikut berjuang juga untuk infrastruktur di wilayah Jawa Barat khususnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini menarik. Bapak secara
psikologis gitu lebih suka kalau ibu kota di Jonggol ya. Tetapi kan ibu kota diputuskan sudah di Kalimantan Kalimantan. dan targetnya Agustus 2024 sudah Ya, upacara HUT kemerdekaan di sana. Kalau ya. menurut Bapak yang menekuni bidang infrastruktur seperti apa Pak cita-cita itu? Nah, kita ada sisi kepatuhan terhadap undang-undang karena Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah disahkan, Pak, dan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi dari sisi rasionalitas, saya juga kebetulan ditempatkan di Badan Anggaran, Pak. Saya sebagai Ya, anggota Banggar juga di DPR. Sebelum ketok palu saja untuk APBN 2023, saya mengingatkan kepada pimpinan Banggar dan seluruh anggota yang hadir waktu itu juga perwakilan pemerintah dari Menteri Keuangan, dari Bappenas, kemudian dari Gubernur BI. Saya mengingatkan kalau bisa ya upayakanlah bahwa pembangunan IKN itu harus betul-betul ada apa namanya keberlanjutan, Pak, walaupun hmm, rejimnya berganti. Maka untuk dari itu saya minta supaya kepala otorita IKN diundang dulu gitu, supaya hmm, kita bisa punya roadmap, punya apa namanya timetable yang bisa kita awasi, Pak, bagaimana fungsi kita di fungsi pengawasan dan anggaran. Kenapa? Ya jangan sampai kemudian di APBN 2023 sudah disetujui melalui Kementerian PUPR untuk segera membangun infrastruktur dasar, tapi kemudian rejimnya berganti, tapi kemudian tidak ada keberlangsungan. Nah ini penting, Pak. Kenapa? Karena ya, dananya yang digelontorkan kan kita tahu, Pak. Sebenarnya saya panja juga di ya, beberapa penerimaan negara, kemudian belanja pemerintah pusat. Kita punya concern gitu. ya, Saya selalu sampaikan di awal pembahasan rencana kerja dan anggaran setiap kementerian bahwa anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi kepada pertama, tepat sasaran, kedua tepat anggaran, nilainya dan seterusnya, tidak ada penambahan, ketiga tepat waktu. Kenapa? Karena konsekuensi dari delay itu kan buat saya kalau ya. akumulasi penerimaan negara kan besar juga kan. Jadi kalau dari segi waktu misalnya Pak ya untuk pembangunan maupun dari segi anggaran memungkinkan Pak ya. Wah, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap nih Pak kalau dijawab. Jadi artinya kita berharap seperti itu, Pak. Ya, Kita berharap bisa tepat waktu, bisa tepat anggaran, ya, tepat sasaran, Pak, ya. ya, Tapi kalau dari sisi rasional, kita juga kan harus menjaga wilayah-wilayah lain yang pembangunannya tidak boleh ya, ya, berhenti, Pak. ya. Nah, kalau misalnya diidentifikasi kemudian mana yang menjadi skala prioritas dan seterusnya, dan kita ingin memastikan bahwa proyek IKN itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah hari ini, Pak. Ya. Sekarang pindah ke infrastruktur Jawa Barat, Pak. Ini yang salah satu yang selalu menjadi apa ya wacana itu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejak awal sudah kontroversi, kemudian perjalanannya juga apa terus menjadi pro dan kontra. Menurut Bapak seperti apa, Pak itu? Nah, ini saya selalu bilang setiap pembangunan itu jangan hanya konsep legacy, tapi harus jadi konsep solusi. Hmm, Kalau proyeknya selesai tapi kemudian malah juga menjadi membebani kan itu ya, bukan legacy ya, gitu, bahkan bukan solusi ya Pak ya. Nah sekarang kan sudah terlanjur nih kereta ya, cepat dibangun. Kalau kita hentikan sudah triliunan uang rakyat yang ya, masuk gitu ke proyek tersebut. Nah, tapi tidak kemudian memberikan ruang terus-menerus misalnya ada peningkatan atau penambahan ya, anggaran. Makanya saya selalu bilang proyek itu harus tepat anggaran. Nah, sekarang bagaimana mensikapi situasi ini tadi, Pak? Saya kira pengawasan harus lebih maksimal, seluruh stakeholder harus lebih ya katakanlah memberikan perhatian lebih, termasuk juga tentu pada manajemen kereta cepat Indonesia China-nya itu KCIC-nya harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan itu semua, Pak. ya, Kan kalau misalnya kalau kita review dan ya sudahlah apa memberatkan lah misalnya dalam proyek awal ya, dari perencanaan sampai ke proses katakanlah beauty contest lah antara Jepang dan China, kemudian Jepang lebih rasional dengan meminta jaminan dari pemerintah, tapi dalam konteks beauty contest kan kita kemudian memilih China dengan ya, alasan katanya tidak akan menggunakan APBN segala macam, tapi kemudian dalam perjalanannya kan tetap ya, menggunakan APBN bahkan berkali-kali minta
penambahan ya Pak ya. Yeah. Nah sekarang harus bagaimana dengan situasinya? Sudah pastikan saja gitu loh proyek ini berjalan, kelola dengan profesional. Saya terakhir Pak berkunjung ke stasiun Padalarang. Ya. Di situ dihadirkan Ditjen Kereta Api, kemudian manajemen KCIC, kemudian dihadirkan juga dari PT KAI. Mereka dengan begitu luar biasanya memaparkan persiapan pembangunan untuk baik kereta cepatnya maupun feedernya lah gitu. Nah, dan yang mengagetkan apa Pak? Saya mengingatkan paling tidak dua hal. Pada saat mereka membangun stasiun itu kok luar biasa gitu kan, baik dari konteks interior maupun eksterior stasiunnya lah. Tapi saya bilang jangan-jangan nih kereta cepatnya betul kereta cepat, tapi akses menuju stasiunnya kok nggak ada dipikirkan. Stasiunnya belum selesai, saya masuk ke sana aja macet Pak. Gitu. Jangan-jangan keretanya jangan cepat, tapi akses menuju stasiunnya malah lambat. Nah ternyata waktu pertemuan itu hadir juga Kepala Pengatur Transportasi Jawa Barat Pak ya. Ya tadi Pak, tidak ada integrasi dan mohon maaf stakeholder di daerah tidak dilibatkan. Akibatnya Pak, konektivitas menuju stasiunnya mereka tidak pikirkan gitu. Saya saja Pak menuju di jalan tol itu, saya memikirkan misalnya kenapa volume kendaraan keluar Paster itu begitu tinggi. Salah satunya ternyata kontribusi dari wisatawan yang ingin berlibur ke Lembang misalnya. Dari situ saya bilang kenapa dari Cikamuning nggak usah lagi exit Paster, tapi bagaimana dari Cikamuning itu membuat shortcut untuk menuju Lembang gitu Pak. Supaya tidak ada penumpukan misalnya di Paster gitu loh Pak. Nah, yang mau ke Lembang nggak usah ke Paster dulu lah, langsung aja naik tol, exitnya shortcut ke Cikamuning naik Lembang gitu. Nah itu pentingnya saya bilang bagaimana kita membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder di daerah. Saya kira itu Pak. Jadi kalau gitu nih apa Pak? Sudah apa ya? Sejak dari perencanaan gitu Pak ya? Betul Pak, dari perencanaan. Dan saya mohon maaf ya, kan kalau ilustrasi orientasi interest itu saya lihat kan ada business interest, ada commercial interest, dan terakhir mungkin ada political interest, saya nggak ngerti gitu. Yang mana yang jadi dominan gitu. Kira-kira nanti juga manfaatnya tidak maksimal gitu Pak ya kira-kira. Iya Pak, ya mohon maaf Pak ya, saya kira pas operasional juga pasti ada kan subsidi Pak dari negara. Gitu. Ya kan? Pak Bapang juga mungkin ya harus menghitungkan Pak untuk biaya naik kereta cepat. Nah, semua harus dipertimbangkan. Saya bilang ke ke manajemennya Pak untuk beberapa kali kita rapat juga. Ya demand study-nya seperti apa gitu loh. Kok kayak proyek yang seperti dipaksakan tapi demand study-nya tidak clear dalam konteks apa? Ya biaya investasi dan target untuk proyeksi penerimaannya kan harus clear Pak kalau secara komersial. Saya kira itu Pak. Baik Pak, sekarang kita pindah. Saya kira Bapak juga pernah meninjau lah, paling tidak mengetahui jalur Pantura terutama antara Semarang sampai Kudus, Pati dan sebagainya. Ini kan urat nadi betul untuk bukan hanya orang tapi juga untuk barang dan perekonomian yang lain. Tapi pengerjaannya ini kan lama Pak, hampir 1 tahun ini sampai sekarang juga masih sering macet. Apakah yang seperti itu tidak lebih strategis sebenarnya Pak? Betul Pak. Nah kalau kita bicara strategis dan idealis sebenarnya kita harus meriset skala prioritas kita Pak. Pembangunan yang begitu gencar dilaksanakan, tapi ternyata di sisi lain ada hal yang terabaikan, malah menimbulkan masalah baru. Tadi kalau misalnya Bapak cerita saya sudah pernah ke sana, saya sudah pernah ke sana Pak. Dan saya kaget juga misalnya paling tidak ada 2 hal yang saya dalami di sana. Pertama ternyata banyak pengemudi truk yang kalau misalnya ditanya kenapa nggak masuk tol, sayang Pak biaya tolnya mahal katanya. Ini buat makan kita saja, itu kan ternyata tidak berdampak terhadap pengurangan volume kendaraan. Kemudian yang kedua, ya mohon maaf Pak, ini biasalah orang Indonesia kadang-kadang ya kita juga ngerasa kadang-kadang harus bernostalgia lah lewat Pantura, kayaknya lebih suasananya lebih beda dibandingkan harus masuk tol kayak gitu Pak. Nah, ini artinya apa, sosialisasinya juga tidak clear, di samping mungkin
Kalau misalnya tolnya sepi dibangun dengan biaya yang besar, ya saya berharap negara tidak mengabaikan jalan-jalan nasionalnya gitu ya. Jadi saya pernah berkunjung untuk meninjau Trans Sumatera misalnya. Ya, ternyata kita dikumpulkan di kantor Pak Gubernur Sumatera Selatan, dikumpulkan di sana Bupati dan Wali Kota. Hampir kompak Pak mengatakan kami tidak bangga Pak dengan Trans Sumatera. Kenapa? Gara-gara tol Trans Sumatera, jalan-jalan nasional kami tidak diperhatikan Pak. Gitu. Akibatnya apa? Hasil bumi kami menjadi masalah dalam konteks transportasi dan logistiknya gitu. Nah ternyata kaget kan Pak kalau wilayah yang dilintasi tol saja, wilayah-wilayahnya malah kepala daerah bilang nggak bangga katanya dengan tol Trans Sumatera. Saya juga bilang ke untuk Bapak ketahui nih, saya sudah meninjau juga Garut jalur pantai selatan Pak ya, dimulai dari Banten, Sukabumi, Cianjur, Sindang Barang sana Pak, kemudian Tasikmalaya, Cipatujah, Ranca Buaya, terus Pak nanti sampai Jogja ke Pacitan. Itu jalannya keren Pak, bagus. Tapi masalahnya dua Pak, sepi, tidak ada yang melintas, dan dua, konektivitas menuju ke lokasi tersebut Pak. Di samping juga rambu lalu lintasnya sangat minim. Akibatnya apa? Itu kan biaya yang begitu besar Pak. Jalur pantai selatan nanti Pak Bambang coba deh Pak. Enak Pak. Saya malah buat naik sepeda Pak. Saya malah bawa sepeda ke sana Pak. Karena saking sepinya. Tapi jalan bagus, pemandangan bagus itu Pak. Konektivitasnya tidak clear. Kemudian mohon maaf ya, rambu lalu lintasnya sangat minim ya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira negara harus hadir untuk konteks prioritas tadi Pak ya. Penanganan masalah logistik di jalur utara, kemudian kepadatannya tetap tidak terhenti. Belum lagi ini Pak, ada usulan baru nih, pembangunan Etaci Pak, Gede Bage, Tasik, Cilacap. Saya selalu bilang bahwa sebelum dilaksanakan tolong kaji dong, belajar dari Trans Jawa misalnya. Bagaimana misalnya industri kuliner, industri rumah tangga, dan banyak orang yang harus mohon maaf kena dampak. Nah, saya bilang kalau akses kemudian terhadap konektivitas destinasi wisata segala macam itu menjadi bagus, tapi tolong libatkan masyarakat yang terdampak juga. Istilahnya kan pemerataan pembangunan. Nah, ini pemerataan buat siapa? Atau mereka bukan pengguna gitu misalnya. Kalaupun misalnya ada macet, kajian AMDAL transportasi misalnya, itu kan saya kira macetnya mungkin macet tahunan yang ternyata dalam proses macet tahunan karena mudik segala macam, saya lihat kok malah itu sedang terjadi distribusi ekonomi gitu, misalnya dalam perjalanan kan Pak. Nah, hal kayak gitu kita nggak ahli lah, tapi hal-hal yang sifatnya ya dipandang dari sisi rasional yang sederhana, saya kira itu juga menjadi harus bahan kajian. Saya kira itu Pak Bang. Jadi kuncinya di perencanaan yang Pak, yang matang gitu ya kira-kira. Matang Pak, termasuk kajian dampak sosial ekonomi, dan kita harus belajar juga dari proyek-proyek yang sudah dilaksanakan. Nah, saya ngingetin jangan sampai negara ini menjalankan proyek itu ya karena orientasi proyek Pak, tidak menjadi solusi gitu. Saya kira itu Pak. Bahkan mohon maaf Pak, dalam akhir tahun kadang-kadang kan kesannya serapan anggaran itu menjadi indikator kinerja. Saya kadang-kadang miris juga mendengar itu Pak. Kenapa? Karena kan saya sampai ngomong di Banggar Pak, saya bilang gini, Bu Sri Mulyani, Pak Suharso, saya kok merasakan bahwa minimal definisi kemiskinan saja misalnya, saya kira itu harus diredefinisi. Kenapa? Karena kalau definisi kemiskinan kemudian menjadi dasar terhadap keputusan program-program pengentasan kemiskinan, pandemi tsunami ini sudah meluluhlantahkan banyak sektor ekonomi masyarakat. Ini saya sebagai contoh dan saya buktikan dengan fakta bahwa saya Dapil Kabupaten Bogor, kita yang sedang membahas APBN 3.000 triliun, saya dikirim pesan oleh warga yang tidak bisa kebeli beras 3 hari. Bayangkan Pak, 3.000 triliun yang saya bahas dengan gagah pakai jas gitu, berdasi gitu, di ruang yang sangat dingin dengan konsumsi yang standby gitu. Tapi saya di SMS warga hanya untuk bisa beli beras Pak, karena dia 3 hari belum beli. Bayangkan Bogor yang radius tidak jauh dari Istana Bogor, ya, kan saya dapil ini Pak Bogor, itu yang WA saya itu wilayah Cibubur Pak. Bayangkan Pak, dan tidak jauh dari Jakarta masih terjadi seperti itu. Jadi saya pikir ini sumber angka kemiskinannya harus diriset saya bilang, atau kemiskinannya harus didefinisikan ulang saya bilang gitu. Tidak lama kemudian kan ternyata apa yang terjadi?
dari Bank Dunia merilis gitu, angka kemiskinan Indonesia itu meningkat Pak, sekian belas juta. Nah, ini kan apa yang saya sampaikan hanya mengingatkan gitu. Negara tidak boleh terjebak seremonial retorikal bahwa seolah sudah melakukan yang tepat sasaran, tapi ternyata di depan mata sendiri Pak, masyarakat yang di dapil Bogor saja harus kesulitan hanya untuk sekedar beli beras Pak. Nah, sekarang langsung aja kita mau bahas mengenai anggaran desa, Pak. Jadi anggaran yang transfer bukan hanya anggaran desa, tapi transfer ke daerah itu kan dianggap masyarakat daerah masih terlalu kecil karena komposisinya hanya sekitar 30%. Nah, apalagi kalau yang anggaran dana desa itu kemarin pada waktu pandemi itu kan banyak fokusnya diarahkan untuk penanganan pandemi. Sehingga banyak yang tidak bisa dipakai untuk kegiatan perekonomian. Nah, ke depan seperti apa Pak ini kira-kira? Ya, ini kalau berkenan saya kirim satu materi kajian sederhana saya kirim ke Pak Bambang, mungkin nanti boleh di-share ke teman-teman yang mengikuti kegiatan kita diskusi publik ini. Nah, itu sudah saya kirim Pak. Nah, keberpihakan itu saya sampaikan Pak, mohon maaf dengan segala hormat bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak di desa, pembangunan mulai dari desa, buat saya itu adalah bahasa retorika seremonial. Dan buat saya negara seperti hanya dalam tanda petik sekedar menggugurkan kewajiban terkait undang-undang desa. Keberpihakannya hanya sebatas retorika. Saya sampaikan itu, materinya itu saya kirim ke Bapak. Mudah-mudahan bisa di-share ya. Nah, ke depan bagaimana? Ya tadi Pak, kembalikan komitmen, ada political will, ada kemudian keberpihakan pemerintah ya, siapapun rejimnya, untuk betul-betul bisa membuktikan bahwa masyarakat dan pembangunan harus dikembangkan mulai dari sana, ya, tidak hanya sebagai jargon politik. Nah, kenapa pandemi pandemi COVID kemarin, Pak, itu kan sudah membuat banyak warga-warga perkotaan harus kembali ke desa, Pak. Karena misalnya pelambatan ekonomi, kemudian terjadi PHK di mana-mana, Pak. Mereka akhirnya pulang ke kampung, Pak. Kemudian apa yang terjadi? Kalau perputaran uang di kampung itu ternyata sedikit, Pak, maka angka kemiskinan otomatis akan meningkat, Pak. Nah, maka saya harap ke depan, dan saya akan menyuarakan, Pak. Misalnya semalam ada diskusi juga terkait dana desa. Tadi, Pak, tentang misalnya otonomi pengelolaan dana desa. Kenapa? Karena kan karakteristik desa-desa ribuan di Indonesia ini kan beda-beda, Pak. Ya. Tidak boleh kemudian misalnya ada kebijakan yang overlap, bahkan tidak tepat gitu, diperlakukan sama rata di seluruh desa di Indonesia. Kan beda-beda, Pak. Dalam konteks sumber dayanya, dalam konteks produk unggulannya, dalam konteks masalah sosial ekonomi masyarakatnya kan beda-beda. Maka saya kira data terkait desa pun harus diidentifikasi ulang. Ini akan terhubung dengan program-program itu. Belum lagi, mohon maaf saya dengan segala hormat, saya bilang bahwa Kementerian Desa aja buat saya adalah kementerian seremonial. Anggarannya, Pak, tidak sampai 3 triliun, Pak. Dirjennya ada beberapa dirjen, Pak. Itu kan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi, Pak. Banyak dirjen dengan banyak program dengan segala improvisasi. Padahal anggaran mereka tidak seberapa, Pak. Kan kadang-kadang saya bilang, Pak, ini akan dari tahun ke tahun nih Kementerian Desa ini menjadi cost center, saya bilang. Hanya kementerian yang menggugurkan kewajiban saja, tapi keberpihakan terhadap desanya tidak ada. Programnya bagus-bagus, Pak. Ya, bahkan mereka merilis data-data tentang bagaimana dari desa yang tertinggal menjadi desa mandiri dan segala macam. Saya bilang, ya ampun, maksudnya jangan hanya kinerja itu diukur dalam konteks standarisasi yang, mohon maaf deh, saya kira harus diriset juga. Ya, saya salut. Pokoknya contoh saya tadi saja lah, Pak, sudahlah. Di balik gemerlap puncak itu, di baliknya itu ada desa-desa tertinggal gitu. Yang negara seperti tidak hadir, padahal itu tidak jauh dari kantor Kementerian Desa, Pak. Nah, sekarang kembali bicara mengenai IPB, Pak. Ini saya melihat, saya wawancara dengan puncak-puncak alumni lah yang besar-besar di Indonesia. Tetapi alumni IPB ini unik. Artinya walaupun bidangnya pertanian, tetapi banyak di mana-mana. Dan yang lebih unik lagi, banyak yang di politik, Pak.
banyak sekali. Yang jadi anggota DPR ini paling banyak dari IPB. Nah, ini Ya, apa yang bisa apa ya, yang bisa dimaknai apa ya dampak baiknya gitu kira-kira. ya. Ya, mohon izin Mbak, saya kalau mengilustrasikan produk life cycle, karir juga ternyata ada karir life Eh. cycle-nya, Pak. Nah, saya kadang-kadang harus menyampaikan bahwa orang yang akan berkarir di politik, saya kira harus sudah selesai dalam hidupnya. Konteksnya apa? Mohon Ya, maaf. Dalam konteks memiliki pengetahuan, jam ya, terbang, kemudian kompetensi yang mumpuni, serta mohon maaf secara ya, ekonomi juga harus ya, maksimal, Pak. Nah, saya kira siapapun bolehlah ya, berkarir di politik. Dan orientasi politik adalah orientasi pengabdian dan harusnya menjadi ya, profesi mulia, Pak, ya, seharusnya. Ya kan? Kenapa? Karena menelurkan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat ya, banyak, ya. Tapi kemudian saya memkorelasikan dengan alumni IPB, ya, Pak, ya kan. Nah, sekarang orang-orang hebat itu ya salah satunya di Indonesia itu kan dilahirkan dari ya, IPB, Pak, ya. Nah, kenapa mereka tidak masuk konsentrasi misalnya di sektor-sektor pertanian? Nah, mungkin membypass masuk politik untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan ya, negara yang berpihak kepada ya, peningkatan produktivitas pertanian ya, dan atmosfer usaha di ya, bidang agrobisnis dan segala ya, macam. Nah, saya berharap alumni-alumni yang masuk ke politik itu juga mengawal itu, Pak. ya, Sama halnya dengan saya, Pak. Saya di Komisi 5, saya selalu menyuarakan misalnya tentang pembangunan bendungan-bendungan, kemudian infrastruktur pertanian segala ya, macam. Nah, ini produk IPB nih, Pak, yang ngomong ya, gitu kan. Nah, kenapa? Karena di samping sebagai bagian dari kontribusi kita, ya mau tidak mau isu tentang krisis pangan segala macam kan ini menjadi tanggung jawab bersama, Pak. ya. Apalagi yang orang-orang yang alumni IPB harusnya punya kepekaan sendirilah untuk mengatasi situasi itu dengan masuk ke politik untuk mengawal kebijakan dan anggaran untuk peningkatan infrastruktur pertanian ataupun anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan petani, Pak Bambang. Ya. Terakhir Pak, mungkin dengan pengalaman Bapak punya saran ya atau harapan kepada para generasi muda. Sekarang kan banyak yang mengeluh bahwa generasi muda yang masuk ke sektor pertanian itu sangat kecil. Nah, mungkin terutama generasi yang sempat bersekolah ya seperti di IPB itu, apa yang Bapak harapkan? Waduh, ini perkembangan teknologi begitu luar biasa. Pengaruh sudah masuk ke ruang adik kita ya, mahasiswa-mahasiswi generasi penerus, dan kata-kata generasi penerus di zaman saya, di zaman Pak Bapak pasti juga terngiang-ngiang dan terbukti bahwa hari ini memang secara sunatullah mereka lah yang akan menempati posisi-posisi kita ke depan Hmm, gitu kan. Lalu ya, siapa yang akhirnya menang dalam konteks persaingan? Nah, saya mohon izin, saya harus prolog dengan kalau sekarang peserta dari diskusi ini banyak dari teman-teman mahasiswa-mahasiswa atau generasi yang sedang mulai merintis karir, Pak Bambang bilang akan dilaksanakan tes kecerdasan, ya mungkin saya dimasukkan juga jauh lebih cerdas dengan generasi sekarang, Pak. Tapi ya. mungkin saya ingin menyampaikan saya tidak lebih cerdas, tapi saya lahir lebih dulu, saya bilang gitu. Jadi saya sharing saja. Nah, Ya, saya kira generasi-generasi ke depan, saya selalu memberikan semacam konsep sederhana dalam konteks membangun diri untuk bagaimana bisa menjadi pemenang di masa depan. Saya selalu filosofi jangan main-main dengan masa depan sebelum masa depan mempermainkan kita kan. nah, Apa yang akan dipersiapkan di masa depan? Saya selalu menyodorkan konsep 5C, Pak. Dulu hmm, waktu di sistem perbankan saya ingat banget 5C itu, Pak, sampai ke ya, kolateral segala macam. Tapi ini saya modifikasi nih untuk ya, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa menjadi salah satu pemenang dan memiliki peranan strategi di masa depan? Perhatikan 5C lah saya. C pertama adalah karakter. hmm, Karakter ya, mohon izin pakai bahasa Inggris. ya, ya, Artinya apa? Produk dari satu institusi apapun, Pak, itu harus tercermin dari karakter, dari akhlak. Maka cerminan C pertama itu menjadi prioritas bagaimana kita bisa memberikan kesan baik terhadap pribadi kita melalui dari karakter itu sendiri. C kedua tentu kompetensi. Ya, hmm, kompetensi dalam konteks bagaimana kita memaknai diri kita akhirnya memiliki kemampuan spesifik dalam konteks profesional sehingga kita menjadi pribadi yang dicari bukan mencari, dibutuhkan bukan membutuhkan.
menciptakan, bukan dalam tanda petik mencari kerja dan seterusnya. Nah, ini kompetensi harus digali. Kompetensi dalam hal apa? Ya, dalam konteks konseptual skill, human skill, technical skill, gitu, itu harus dibangun baik dalam konteks pendidikan formal maupun non formal. Semua adalah universitas buat kita, di universitas perguruan tinggi itu sendiri maupun di luar perguruan tinggi itu, universitas kehidupan bisa belajar gitu kan, supaya kompetensi kita terus meningkat. Yang ketiga, clean, Pak. Konteks clean dalam artian saya adalah setiap pribadi harus mampu menjaga rekam jejak tentang dirinya. Apalagi sekarang dikenal dengan jejak digital dan segala macam. Bagaimana kita bisa masuk ke kontestasi atau beauty contest terhadap persaingan karir misalnya. Maka rekam jejak kita akan menjadi atensi berikutnya untuk bagaimana kita menjadi bahan pertimbangan. Cek berikutnya, cek keempat adalah clear, Pak. Nah, konteks clear saya memaknai bahwa setiap pribadi, setiap kondisi apapun, dalam penugasan apapun, kita bisa memahami apa tugas kita, kemudian apa yang menjadi orientasi dan arah serta tujuan dari organisasi ataupun tempat kita berkarir. Nah, terakhir, chemistry. Nah, ini adalah cara lain memandang diri kita dan orang lain harus mampu dibangun dengan konteks kondusif, bisa mampu membangun sinergi dan segala macam, sehingga kehadiran kita saja sangat itu tidak ada saja kita. Nah, berarti kita mampu membangun chemistry yang baik ke internal maupun eksternal. Saya kira konsep 5C ini sebagai bekal lah sedikit, sebagai bagian pengalaman untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang ikut hadir. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi, MMA, anggota Komisi 5 DPR RI, mewakili Partai Gerindra. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.